Lu mana sana lu? Pembagian kerja apa? Gila lu gua ngeliat permainan apa kalian ini? Enggak, gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti. Gua nggak mau ngerti kenapa lu pendiam sekarang. Mulut lu mana? Dulu nggak dibayar rakyat, lu bicara sekarang dibayar rakyat lu diam. Nggak ada. Bang, ini pertanyaan saya pamungkas. Ketika nanti berkesempatan bertemu dengan Bang Budiman Sujatmiko, yang ingin Abang tanyakan apa, Bang, kira-kira? Sama Budiman? Nah. Kenapa lu gitu, Bud? Enggak apa, begini. Saya tidak setuju pendapatmu. Tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi jangan salah, saya sampai dalam posisi ini tidak sendirian. Ada banyak orang yang berkorban untuk ide-ide itu, untuk situasi yang kita dapatkan hari ini. Tapi benar ya, Abang menerima banyak kekecewaan dari mantan aktivis 1998 terkait dengan sikapnya Budiman Sujatmiko yang menemui ya kan kita Prabowo. bisa browsing di media. Berapa banyak mereka konferensi pers, mereka lihat di sosial media bagaimana mereka mengungkapkannya, itu kan banyak. Ya. Belum yang ngomong langsung sama saya kan banyak. Yang ngomong langsung ke Abang rata-rata karena apa? Kekecewaannya itu reasoningnya apa, Bang? Yang langsung ke Abang? Ya banyak ya, kenapa? Oh, oke. Kenapa? Ada banyak peristiwa yang belum terungkap gitu loh. Yang kemudian harus dijelaskan oleh negara. Dan pengakuan bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat sudah diakui oleh negara kan. 1 dari 12 pelanggaran HAM berat itu. Kita selesaikan dulu dong pengungkapannya. Karena masih ada yang nggak kembali kan? Loh, Ya? iya dong. Begini, ada peristiwa saat itu kalau tidak salah 189 perempuan diperkosa dalam 1 hari, diperkosa massal di Jakarta ini, dan sampai 25 tahun tidak ada pelakunya. Ada ratusan orang meninggal terbakar di Klender, di Mall Klender, dan sampai hari ini tidak ada pelakunya. Ada kemudian sekian banyak gedung terbakar, ada kerusuhan luar biasa di berbagai kota serentak dalam waktu yang relatif bersamaan. Tidak ada pelakunya. Ada sekian banyak korban penculikan, tidak ada pelakunya. Lalu kita mau jadi negara apa gitu loh? Ya. Ada peristiwa kejahatan luar biasa yang kemudian negara tidak sanggup membongkarnya selama 25 tahun. Kalau saya bicara ini dendam bukan. Ini untuk kebaikan kita di masa depan. Ya. Bagaimana mencegah agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari, sampaikan terus pada rakyat. Itu ya. Iya. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol kita tidak terlalu panjang, tapi kita bisa mendapatkan insight dari Bang Adian Napitupulu. Nah, kenapa Jokowi berani memberikan izin anaknya jadi cawapres itu? Padahal pasti udah tahu dong risikonya. Baik, saya kira secara hipotetis gampang saya menjawab. Ya, kekuasaan itu kan enak gitu kan. Karena begini ceritanya, dulu kan beberapa menteri lah, kita jujur aja mengatakan bahwa 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan itu 3 periode. Menteri apa itu investasi juga mengatakan saya yang salah, kan begitu. Itu juga kalau kita kritisasi, masa dia mengaku salah dalam konteks ini, padahal katanya kan dia lebih dulu dia mengatakan itu. Masa LBP mengikuti anak buahnya tanda kutip? Artinya saya katakan lagi bahwa 3 periode itu sebagai produk sosial juga, begitu ya. Nah, kemudian adalah bahwa kalau kita lihat ini 3 periode gitu ya, baru kemudian muncul isu tentang perpanjangan. Baru muncul kemudian keputusan MK dengan ada yang melaporkan. Nah, kalau Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa, dan tentunya ini disampaikan oleh Bung Adian Napitupulu untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap orang-orang yang menurut dia ini wajib untuk dipelihara lebih lagi, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita melihat bahwa memang pada dasarnya ya negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada.
Dan itu sering sekali disebabkan karena para penguasa yang sering kerap kali mementingkan kepentingan pribadi ya, tanpa melihat bagaimana dampak dari apa yang mereka perbuat. Satu hal yang perlu kita sadari dalam hal ini teman-teman, yaitu ketika kita melihat bahwa kadang saat ini lawan jadi teman, teman pun bisa jadi lawan. Tergantung kepentingan, tergantung kebutuhan setiap kejadian-kejadian yang ada. Saat ini teman-teman, ketika kita melihat Budiman Sujatmiko teman-teman, yang berani mengkhianati PDI Perjuangan, yang berani mengkhianati teman-teman aktivis 98. Disinilah ketika Bung Adian Apitupulu melihat orang-orang seperti ini, tentunya dia tidak memberikan sebuah apresiasi ataupun tidak memberikan sebuah nilai-nilai yang tinggi terhadap orang-orang seperti itu. Dikarenakan ya tindakan-tindakan beliau yang kurang senonoh ya, kurang senonoh dan kurang etis untuk dijadikan sebuah contoh. Pada kesempatan kali ini teman-teman, Bung Adian, engkau punya hati yang sangat teguh dan sangat menghormati perjuangan aktivis 98 yang rela mengorbankan segala demi tercapai demokrasi di NKRI. Salut Bung. Yang jelas Bung Adian sangat berkelas, berani, politikus, ulung, konsisten ngomong dengan data fakta di lapangan, bukan omon-omon. Mantap sekali Bung Adian. Hal seperti ini tak pernah terbetik di pikiran aktivis-aktivis bangsa ini. Karena sudah dapat kedudukan dan jabatan, bangsa ini tidak ada duanya di dunia ini di dalam segala hal keburukannya. Itu yang terjadi. Adian Apitupulu, kau pahlawan bangsa yang sesungguhnya, tidak seperti Ono yang plin-plan. Semoga sehat selalu, amin. Ya, sejak lahir saya sudah menjadi simpatisan PDIP, menjadi PDIP. Lanjut Bang Adian Apitupulu. Ya, aktivis 98 ini tentunya dipenuhi dengan berbagai macam kepercayaan diri yang besar, teman-teman. Ya, hatur nuhun, semoga sangat nih Mas Adian atas dedikasi tinggi dan integritas Anda terhadap tahanan dan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Bisa dikatakan negara kita akan kacau balau ketika tidak ada orang-orang yang selalu menjadi agent of control dalam hal ini. Nah, makanya ketika kita melihat orang-orang yang peduli, yang cinta dengan perubahan, ya kita mendukung mereka supaya terjadi sebuah revolusi yang besar terhadap negara ini. Anggota DPR yang selalu di hati rakyat, makanya dia selalu terpilih menjadi anggota DPR, pernah ditawarin jadi menteri oleh Jokowi, tapi dia menolak dengan halus. Ya, kenapa? Dia tidak mau munafik akan hal itu, karena dia tahu banyak sampah-sampah yang dipelihara di sana dan tentunya dia akan takut tergiur akan hal itu. Makanya dia lebih memilih menjadi seorang aktivis yang tetap memberikan sebuah komentar ketika ada yang salah, ketika ada orang-orang yang tidak tepat. Dulu gue respon banget sama si Budiman, nggak sangka dia seorang penjilat. Amit-amit Budiman kok you bisa berubah jadi seorang penjilat. Bung Adian pokoknya mantap selalu ya. Puji Tuhan, memang hebat, pintar, cerdas, tegas kalau bilang apa adanya. Teruskan Bang Adian untuk jujur ya, merdeka. Dari info yang saya tahu, Adian pernah menolak jabatan menteri di kala itu yang diberikan Jokowi di 2014. Menurut pengakuan Opung Pandanababan, Bang Adian pernah bersitegang dengan Luhut karena dilarang ketemu Jokowi. Padahal dia ingin menyampaikan kritik tentang kebijakan dan juga memberi tahu Jokowi persoalan di masyarakat. Ya, dia profesional akan hal itu. Walaupun di kala itu Jokowi adalah seorang kader dari PDI Perjuangan, tetapi bagi Adian Apitupulu, dia wajib menyampaikan hal itu. Sekarang Budiman Sujatmiko menikmati kekuasaan dalam penantiannya yang lama. Masalah pengungkapan kasus 98 baginya itu sudah berlalu dan forget it. Ya, itu yang terjadi. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.